Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Pratama Putra. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hak asasi manusia. Baik, kita langsung masuk ke materinya, yaitu pendahuluan. Hak asasi manusia, HAM, merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir tanpa memandang suku, agama, ras, jenis kelamin, maupun status sosial. HAM menjadi landasan penting dalam menciptakan kehidupan yang adil, damai, dan bermartabat. Oleh karena itu, setiap orang wajib menghormati hak orang lain, sedangkan negara berkewajiban melindungi dan menegakkan HAM. Dalam presentasi ini akan dibahas mengenai pengertian HAM, sejarah perkembangannya di dunia maupun di Indonesia, dasar hukum, jenis-jenis HAM, serta contoh pelanggaran dan upaya penegakannya. Yang pertama yaitu pengertian HAM, hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut bersifat universal, tidak dapat dicabut, dan harus dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, serta wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara. Sejarah HAM di dunia dan di Indonesia. Perkembangan HAM terjadi melalui perjuangan panjang manusia yang dalam memperoleh kebebasan dan keadilan. Peristiwa penting dalam perkembangan HAM yaitu yang pertama, 1215, Magna Carta di Inggris membatasi kekuasaan raja. Tahun 1628, Petition of Rights menuntut perlindungan hak rakyat. Tahun 1689, Bill of Rights menjamin hak-hak warga negara Inggris. Tahun 1776, Deklarasi Kemerdekaan Amerika. Tahun 1789, Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara Prancis. Tahun 1948, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh PBB. Perkembangan HAM di Indonesia dimulai sejak masa perjuangan kemerdekaan. Beberapa tonggak penting. Yang pertama yaitu di tahun 1945, hak asasi manusia dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di tahun 1993 dibentuk Komnas Hak Asasi Manusia. Di tahun 1998 reformasi memperkuat perlindungan HAM. Di tahun 1999 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Di tahun 2000 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Baik, yang ketiga yaitu ciri-ciri hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu sendiri memiliki beberapa karakteristik, yaitu bersifat universal, berlaku untuk semua manusia, melekat sejak lahir, tidak dapat dicabut, tidak dapat dibagi, saling berkaitan, berlaku tanpa diskriminasi. Yang selanjutnya itu ada prinsip HAM. Prinsip HAM meliputi persamaan derajat, non-diskriminasi, kebebasan, keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, tanggung jawab negara, dan perlindungan hukum. Jenis-jenis HAM. Jenis HAM terdiri dari yang pertama yaitu hak hidup, yang kedua hak memperoleh pendidikan, yang ketiga hak beragama, yang keempat hak menyampaikan pendapat, yang kelima hak memperoleh pekerjaan, yang keenam hak memperoleh kesehatan, yang ketujuh hak memperoleh perlindungan hukum, yang kedelapan hak memperoleh rasa aman, yang kesembilan hak politik, dan yang terakhir yaitu hak ekonomi, sosial, dan budaya. Pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM adalah setiap tindakan yang mengurangi atau mencabut hak seseorang. Contohnya, yang pertama diskriminasi, yang kedua penyiksaan, yang ketiga perdagangan manusia, yang keempat perbudakan, yang kelima perundungan, yang keenam kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang kelima pembatasan kebebasan berpendapat. Baik, selanjutnya upaya, manfaat, dan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu ada penegakan hak asasi manusia dilakukan melalui pemerintah, pengadilan HAM, Komnas HAM, kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Agung,
partisipasi masyarakat, pendidikan HAM sejak dini. Yang kedua yaitu ada hak asasi manusia memberikan manfaat antara orang lain. Yang pertama yaitu ada menjamin kebebasan setiap orang, melindungi martabat manusia, mengurangi diskriminasi, mewujudkan keadilan sosial, menjaga perdamaian, mendorong demokrasi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang terakhir yaitu ada contoh-contoh penerapannya di rumah. Contoh yang pertama yaitu yang di rumah itu menghormati anggota keluarga atau menghormati orang tua. Yang pertama yaitu menghormati orang tua. Yang kedua itu contoh di sekolah atau di kampus menghargai pendapat teman atau tidak melakukan perundungan di masyarakat. Tidak melakukan perundungan. Yang terakhir itu ada contoh untuk di masyarakat. Yang pertama menghormati perbedaan agama, yang kedua tidak melakukan diskriminasi, yang ketiga membantu sesama. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan, hak asasi manusia merupakan hak dasar setiap manusia yang dimiliki sejak lahir. Hak asasi manusia harus dihormati, dilindungi, dan ditegakkan oleh setiap individu maupun negara. Dengan memahami serta menerapkan hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menciptakan masyarakat yang adil, damai, demokratis, dan saling menghormati. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.